Oke, halo semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Senserio Perintongan Sembolon dengan NIM 333621028 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia. Oke, sebelumnya izinkan saya menjelaskan apa aja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Di sini ada hal yang akan dibahas, yaitu poin pertama pengertian reaksi kesetimbangan, yang kedua ada syarat-syarat terjadinya kesetimbangan, yang ketiga ada menentukan ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, yang mana ada homogen dan heterogen, beserta contoh-contoh soalnya. Terus juga ada menentukan hasil bagi reaksi atau the reaction of quotient, beserta contoh soal-soalnya. Dan yang terakhir ada hubungan Kc dan Q. Lanjut. Oke, yang pertama tadi ada pengertian reaksi kesetimbangan. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reakan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Jadi itu kurang lebih pengertian reaksi kesetimbangan kimia. Oke. Syarat-syarat terjadinya reaksi kesetimbangan. Nah, di sini itu ada syarat-syaratnya. Apa aja sih syarat-syaratnya? Yang pertama ada reaksi berlangsung dua arah atau irreversible, reversible maksudnya, sorry. Yang dimana reaksinya itu berlangsung kedua arah, yaitu ke arah produk dan reaktan. Contoh reaksi reversible yaitu reaksi pembuatan amonia dari gas hidrogen dan juga hidrogen. Selain reversible, dikenal juga ada lagi satu reaksi yaitu irreversible, di mana reaksi itu cuman berlangsung dari reaktan ke produk. Contohnya ada kertas menjadi abu, bensin yang dibakar menjadi asap, kurang lebih seperti itu contohnya, untuk irreversible dan reversible. Syarat kedua ada terjadi dalam sistem tertutup. Artinya, sistem tidak menghendaki adanya pertukaran dari lingkungan sistem maupun sebaliknya. Dan syarat yang ketiga atau yang terakhir, bersifat dinamis. Arti dari bersifat dinamis ini adalah reaksi ini harus terjadi terus-menerus seiring berjalannya dengan waktu. Kita lanjut ke kesetimbangan homogen heterogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia di mana seluruh zat yang terlibat di dalamnya persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Jadi semua zat yang ada di dalam reaksi ini tuh mempunyai wujud yang sama. Misalnya gas-gas semua, liquid-liquid semua. Contohnya ada N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, rumus untuk homogen ini yaitu Kc sama dengan ini tuh produk pangkat konstanta dibagi dengan reaktan pangkat konstanta. Nah, lanjut ke kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda-beda. Nah, jadi beda dari heterogen dan homogen di sini tuh yang membedakan cuma di wujudnya. Jika homogen sama semua, heterogen itu bisa beda-beda. Bisa ada liquid, ada gas gitu. Nah, contohnya dari heterogen ini tuh ada CaO, SO2 tambah SO2 menghasilkan CaSO3. Rumusnya juga sama, yaitu produk pangkat konstanta dibagi reaktan pangkat konstanta. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soalnya untuk menentukan kesetimbangan berdasarkan Kc. Ini ada contoh soal pertama, tentukan rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi Fe2O3 tambah 3CO menghasilkan 2Fe tambah 3CO2. Nah, ini kita masih gampang ya soalnya. Sangat mudah, tentukan rumus doang. Nah, jadi di sini ada penyelesaiannya. Rumusnya balik lagi ke sini. Yaitu ada produk pangkat konstanta dibagi reaktan. Di sini produknya ada 2Fe, jadi Fe pangkat konstantanya ada 2, jadi F pangkat 2 dibagi Fe2, nih reaktannya, Fe2O3, CO2 pangkat 3 karena di sini konstantanya 3. Nah, untuk soal pertama masih sangat mudah, itu doang. Lanjut ke soal kedua. Nah, di sini contoh soal kedua.
pada T derajat Celcius dalam ruangan 10 liter terdapat kesetimbangan 0,2 mol PCl5, 0,3 mol PCl3, dan 0,1 mol Cl2. Menurut reaksi setimbang, nah ini, PCl5 itu merupakan produk, PCl3 tambah Cl2 itu merupakan reaktan. Di sini ditanyakan tentukan nilai tetap kesetimbangan bagi reaksi tersebut pada T derajat Celcius. Yang diketahuinya tadi yang ini, 0,1 mol Cl2, 0,2 PCl5, 0,3 mol PCl3. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini rumusnya masih sama kayak tadi. Karena ini sama semua ya, gas semua, jadi menggunakan homogen jatuhnya. PCl3 kali Cl2 bagi PCl5. Ini jadi 0,3 per 10 ini dibagi 10 karena menggunakan rumus molaritas yang dimana harus dibagi dengan volumenya. Jadi 0,3 diketahui 0,3 dibagi 10 dikali 0,1 dibagi 10 per 0,2 bagi 10 dan dapatkan hasil 0,015. Kurang lebih seperti itu untuk contoh yang kedua. Lanjut, menentukan hasil bagi reaksi atau the reaction of quotient. Hasil bagi reaksi adalah rasio antara produk dan reaktan dalam suatu reaksi pada titik waktu tertentu. Ini juga dilambangkan sebagai Q. Jadi, hasil bagi reaksi itu dinamakan sebagai Q. Ini dihitung dengan cara yang sama seperti konstanta kesetimbangan. Jadi, cara mencari Q ini sama mencari KC ini caranya sama. Gitu. Cuman yang berbeda nanti KC ini diganti dengan Q. Kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi tidak harus menggunakannya dalam reaksi yang telah mencapai keadaan kesetimbangan. Nah, jadi ini tadi harusnya nih Q ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini dia. Contoh soal menentukan hasil bagi reaksi. Ada contoh soal satunya. Misalnya ada sebuah masalah gas hidrogen dan iodium bereaksi bersama untuk membentuk gas hidrogen iodida. Persamaan untuk reaksi ini itu ada H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini adalah 7,1 kali 10 pangkat 2 pada 25 derajat Celcius. Jika konsentrasi gas saat ini, nah konsentrasinya itu udah diketahui jadi H2-nya itu 0,1 I2-nya itu 0,44, H1-nya 0,58. Ke arah mana reaksi yang akan bergeser untuk mencapai equilibrium? Ya, jadi yang ditanya itu arahnya itu kemana? Gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada pembahasannya. Jadi langkah 1 itu kita harus nyari Q-nya dulu. Nyari Q itu tadi rumusnya sama dengan mencari kesetimbangan. Kita masukin aja H1 pangkat 2 konstantanya, H2 kali I2. Dimasukin angkanya 0,58 bagi 0,81 kali 0,44. Jadinya gini, 0,34 bagi 0,35 dan dapatkan hasil 0,94. Itu udah ketemu Q-nya, angka 2-nya, kita menentukan arahnya dengan cara membandingkan Q ke K. Dengan cara membandingkan Q ke K. Hanya itu ada 7,1 kali 10 pangkat 2 atau 710 dan Q-nya itu 0,94. Q-nya itu diketahui kurang dari K, maka reaksi akan bergeser ke kanan dikarenakan Q kurang dari K. Menghasilkan lebih banyak gas hidrogen iodida untuk mencapai kesetimbangan. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu hubungan KC dan Q. Untuk memprediksi arah kesetimbangan reaksi, hasil bagi reaksi digunakan. Nah, jadi hasil bagi reaksi ini tuh gunanya itu untuk memprediksi arah kesetimbangannya kanan, kiri, atau udah setimbang seperti itu. Hasil bagi reaksi Q dihitung dengan cara yang sama dengan konstanta kesetimbangan K itu yang tadi. Caranya tuh sama, cuman KC-nya itu diganti Q aja. Nah, terus setelah ditemukan hasil bagi reaksi dibandingkan dengan konstanta kesetimbangan. Nah, setelah udah ketemu hasil Q ini, kita bandingkan dengan konstantanya yang tadi tentunya itu kalau di soal tadi itu 7,1 gitu. Nah, di sini ada cara menentukannya tuh jika Q kurang dari K maka ke kanan, jika Q
Q besar dari K, maka dia akan ke kiri. Karena kan lebih banyak produk yang hadir daripada equilibrium, dan reaksi akan perlu menghasilkan lebih banyak reaktan yang menggeser reaksi ke kiri. Itu yang menyebabkan dia geser kiri gitu. Terus yang terakhir, jika Q sama dengan K, maka reaksi sudah berada pada kesetimbangan dan tidak akan ada pergeseran. Tuh, jadi kalau udah sama tuh ya berarti udah seimbang, nggak akan ada ke kiri atau ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup presentasi dari saya dengan materi kesetimbangan kimia. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga mudah dipahami. Sekian, terima kasih.